Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, nama Kiai Hamid Pasuruhan merupakan nama yang tidak asing lagi bagi masyarakat Jawa Timur, khususnya daerah Pasuruhan. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruhan adalah pengasuh pondok pesantren Salafiyah Pasuruhan, Jawa Timur. Selain sebagai seorang ulama, beliau juga dikenal luas sebagai seorang waliullah. Kewalian Kiai Hamid Pasuruhan ini memang sudah sangat populer dan tersohor di banyak kalangan, bahkan diakui secara muttafaqun alaih. Ulama tersohor yang punya nama Abdul Mukti ini lahir di Lasem tahun 1914 dan meninggal tahun 1962. Kiai Hamid berangkat dari titik nol karena saat itu tidak ada santri sama sekali. Satu demi satu santri berdatangan hingga pada akhirnya kamar yang ada tidak cukup. Perkembangan Kiai Hamid juga cukup fenomenal. Nama Kiai Hamid semakin membesar, terutama setelah gurunya Habib Ja'far As-Segaf meninggal dunia. Habib Ja'far merupakan seorang wali terkemuka pada tahun 1954 yang juga guru spiritual Kiai Hamid. Banyak kalangan pengikutnya yang mengakui kewalian Kiai Hamid. Almarhum Kiai Hamid juga pernah membuka kewalian 6 kiai. Lantas, siapa saja mereka? Temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga usai. Sahabat beriman, inilah 6 kiai yang kewaliannya dibongkar oleh Kiai Hamid Pasuruhan. Yang pertama adalah Kiai Haji Maksum Mahfudi, Karanggawang, Demak. Kiai Haji Maksum Mahfudi yang akrab disapa Mbah Maksum adalah pendiri Pompes Fathul Huda. Mbah Maksum lahir di Karanggawang 5 Ramadan 1347 Hijriah atau 15 Februari 1929 Masehi. Beliau adalah mursyid Torekoh, Qadiriyah, Wanak Sabandiyah, dan Mujiz Dalailul Khairat, kiai yang selama hidupnya menjalani riyadhah puasa. Kemudian Mbah Maksum meninggal dunia pada Senin 24 Rajab 1426 Hijriah, 29 Agustus 2005. Banyak yang menyatakan Mbah Maksum adalah wali karena kemanjuran doanya. Kewaliannya juga pernah dibongkar oleh Kiai Hamid Pasuruhan dan disaksikan oleh Kiai Yasin Masyadi, pengasuh Pompes Al-Huda Wonosalam, Demak. Pada suatu saat, pada tahun 1970-an, Kiai Yasin muda sowan ke kediaman Kiai Hamid di Pasuruhan. Mengetahui sang tamu dari Demak, Kiai Hamid menceritakan bahwa di Demak juga ada seorang waliullah. Karena penasaran, Kiai Yasin mendengarkan ucapan Kiai Hamid secara seksama. Nopo yang didawuhkan Kiai Hamid? Beliau menyampaikan, di sebelah barat pasar Buyaran ada jembatan besar. Kalau ke arah utara, ada pesantren yang diasuh seorang wali Allah. Pada akhirnya, Kiai Yasin mengetahui bahwa yang dimaksud Kiai Hamid adalah Kiai Maksum Karanggawang. Kemudian yang kedua, Kiai Haji Maimun Jubair, Sarang, Rembang. Kiai Haji Maimun Jubair adalah pendiri pondok pesantren Al-Anwar, Rembang. Ulama tersohor yang akrab dipanggil Mbah Mun adalah putra pertama dari pasangan Kiai Jubair Dahlan dan Nyai Mahmudah.
Mbah Mun dilahirkan di Karangmangu, Sarang, hari Kemis Legi bulan Sa'ban, tahun 1347 atau 1348 Hijriah, 28 Oktober 1928, dan meninggal dunia di Tanah Suci Mekah pada 6 Agustus 2019. Banyak dari berbagai kalangan yang menyatakan Mbah Mun adalah seorang wali. Tapi yang menarik adalah pengakuan Kiai Hamid tentang kewalian Mbah Mun. Pada saat Mbah Mun masih muda, pulang kembali dari belajar di Mekah sekitar 1950. Para kiai khos yang sedang berkumpul di rumah Kiai Maksum sibuk memuji kehebatan Gus Mun. Kemudian Mbah Hamid yang hadir merangkai pujian kepada Gus Mun. Berikut pujian Mbah Hamid. Gus Maimun adalah seorang yang cerdas, alim, soleh, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, seorang sufi, dan seorang wali dari wali-wali Allah. Mendengar pengakuan tersebut, tokoh yang hadir terkejut karena Gus Mun baru berusia 22 tahun. Lalu pada kesempatan lain, Kiai Hamid juga menegaskan kewalian Mbah Maimun. Seorang politikus datang ke Kiai Hamid memohon doa dan solusi di Pasuruan. Politikus muda itu kemudian dilontarkan dengan pernyataan, "Ngapain kamu kesini? Sana ke Kiai Mbah Mun, wali muda." Demikian pengakuan Kiai Hamid terhadap kewalian Mbah Mun. Kemudian yang ketiga, Abah Guru Sekumpul Kalimantan, Kiai Haji M. Jaini bin Abdul Ghani. Sahabat beriman, Kiai Haji M. Jaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, atau lebih dikenal Abah Guru Sekumpul, adalah salah satu ulama karismatik dari tanah Borneo. Abah Guru Sekumpul lahir pada 11 Februari 1942 dan wafat pada 10 Agustus 2005 di usianya yang ke-63 tahun. Guru Sekumpul merupakan putra dari Abdul Ghani bin Abdul Manaf dengan wanita solehah muslimah binti Haji Mulia. Garis keturunan ayahnya bersambung hingga ke Syekh M. Arsad Al-Banjari, seorang tokoh sufi kenamaan dari tanah Banjar. Derajat kewalian Guru Sekumpul sudah diketahui Kiai Hamid sekitar tahun 1965. Saat itu, Abah Guru Sekumpul muda dan pamannya, Syekh Seman Mulia, berlayar ke Jawa mencari guru pembimbing rohani. Tempat pertama yang didatangi adalah Kota Bangil, Jawa Timur. Keduanya menemui dan meminta saran kepada Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Sarwani Ardan, atau yang dikenal dengan Guru Bangil, yang masih sepupu dengan Guru Sekumpul. Lebih lanjut, setelah bertemu dan menyampaikan maksud kedatangan tersebut, Guru Bangil kemudian memutuskan untuk mengajak sowan ke kediaman Kiai Hamid Pasuruan. Ajakan tersebut disetujui Guru Sekumpul dan pamannya. Seketika itu mereka berangkat hingga lewat tengah malam, baru sampai ke Pasuruan. Kemudian langsung menuju kediaman Kiai Hamid. Setibanya di kediaman Kiai Hamid, waktu sudah dini hari. Namun ternyata Kiai Hamid masih belum tidur dan sedang menerima tamu. Saat itu masih cukup banyak tamu, sehingga Guru Bangil dan rombongan duduk cukup jauh dari Kiai Hamid. Seperti biasanya, semua tamu yang berkunjung langsung disuguhi minuman. Kemudian usai minum, Kiai Hamid berdoa. Selesai berdoa, Kiai Hamid lalu berdiri dan tiba-tiba mendekati Guru Sekumpul dan menepuk-nepuk bahu beliau sambil berucap, "Gubernur Kalimantan, Gubernur Kalimantan." Ucapan Kiai Hamid tersebut menandakan kedudukan Guru Sekumpul sebagai seorang wali agung yang datang dari Kalimantan, suatu penghormatan luar biasa dari seorang wali kepada wali lainnya.
Sahabat beriman. Kemudian yang keempat, Kiai Haji Muhammadun Kajen Pati. Dikisahkan awal perkenalan Kiai Muhammadun Kajen dan Kiai Hamid Pasuruhan tergolong unik dan cenderung mistis. Suatu ketika, Mbah Abdullah Jain Salam berkunjung ke Mbah Hamid Pasuruan. Setelah cukup lama dan dirasa sudah tercapai maksud dan hajat, Mbah Abdullah kemudian minta pamit untuk pulang. Tiba-tiba Mbah Hamid titip salam, "Kagem Kiai Soleh Kajen." Ada sedikit kaget dan keheranan bagi Mbah Abdullah, lantaran di kajian selama beliau tahu tidak ada orang yang bernama Kiai Soleh. Mbah Abdullah kemudian bertanya biar tidak salah dan tidak ragu, "Sepertinya di kajian tidak ada Kiai yang namanya Soleh." "Wonten Kiai," jawab Kiai Hamid. Sahabat beriman, Mbah Abdullah tetap mencari tahu, walaupun sebatas minta ciri-ciri Kiai Soleh. Piantunnya atau orangnya memiliki ciri-ciri seperti apa? Tanya Mbah Abdullah. Dengan hakul yakin, Kiai Hamid berkata bahwa Kiai Soleh kalau setiap sholat Jumat selalu di samping kanan mimbar. Mbah Abdullah kemudian pulang dari Pasuruhan membawa oleh-oleh tanda tanya besar. Siapa gerangan sosok yang dikatakan Mbah Yai Hamid? Singkat cerita, setelah 1 Jumat 2 Jumat, Mbah Abdullah mengamati dan memperhatikan dengan sesama di sisi kanan dari mimbar. Sampai Jumat ketiga, ternyata yang istiqomah di tempat itu adalah Kiai Muhammadun, yang juga masih familinya. Tanpa ragu Mbah Abdullah sowan ke Kiai Muhammadun sebagai wujud amanah menyampaikan salam dari Mbah Hamid. Setelah saling ngobrol panjang lebar, barulah kemudian menyampaikan salam itu. Kiai Muhammadun dengan nada enteng dan menjawabnya bahwa beliau merasa tidak kenal dengan Kiai Hamid. Akhirnya muncullah gagasan Mbah Abdullah mengajak Kiai Muhammadun sowan ke Pasuruhan. Sungguh aneh dan ajaib. Sebelum Mbah Abdullah dan Kiai Muhammadun sampai di Pasuruhan, Mbah Hamid sudah mempersiapkan penyambutan yang meriah dan istimewa. Dengan menggelar karpet merah dari teras rumah sampai gang masuk, layaknya penyambutan tamu agung dan istimewa. Sahabat beriman, santri-santri disuruh berkumpul dan membawa rebana sebagai proses penyambutan. Padahal saat itu belum ada teknologi seperti handphone, SMS ataupun telepon. Subhanallah. Siapa yang memberitahu Mbah Hamid ketika Kiai Muhammadun sudah memasuki gang komplek pesantren? Mbah Hamid sudah berdiri dengan muka ceria dan berseri-seri, sambil tak henti-hentinya mendendangkan Tala'al Badru sampai mencium Kiai Muhammadun saking gembira dan takjim. Sahabat beriman, lalu yang kelima, Kiai Muhsin Bulu Lawang Malang. Kiai Muhsin adalah salah satu wali Allah yang menyembunyikan derajat kewaliannya. Kewalian beliau terbongkar berawal dari keinginan warga Bulu Lawang Malang untuk mendirikan masjid. Sebelum dilaksanakan, mereka terlebih dahulu sowan ke Kiai Hamid Pasuruhan. Namun Kiai Hamid menjawab insya Allah. Tapi di sana itu sudah ada wali besar. Sampean datang kepada beliau saja daripada jauh-jauh ke sini. Siapa wali agung itu Kiai? Namanya Kiai Muhsin. Silahkan dicari. Nanti kalau sudah ketemu orangnya, bilang saja Kiai Hamid yang menyuruhnya untuk berdoa. Sekalian tentukan arah kiblatnya. Begitu mendengar penjelasan Kiai Hamid ini, para tokoh warga kemudian berpamitan untuk undur diri pulang ke Bulu Lawang. Penuh dengan rasa penasaran, mereka kemudian berbagi tugas untuk mencari Kiai Muhsin di daerah Bulu Lawang.
warga berhari-hari mencari informasi tentang Kiai Musin, hingga akhirnya ada salah satu warga yang menemukan keberadaannya. Sahabat beriman, hal aneh terjadi. Yang ditemui adalah seorang penjual tempe yang bernama Muhsin. Singkat cerita, akhirnya tokoh warga itu mendatangi sosok Kiai Musin yang sedang berjualan tempe. Sesampainya di tempat penjualan tempe, mereka memanggil dengan sebutan Kiai. Penjual tempe tersebut merasa keberatan. Beliau langsung mengatakan, "Jangan panggil saya Kiai, saya ini penjual tempe." Meski demikian, utusan warga tetap meminta doa Kiai Musin. Kemudian Kiai Musin menjawab, "Saya sudah menjelaskan bahwa saya ini bukan Kiai, saya hanya penjual tempe, kok malah diminta doa?" "Maaf Kiai Musin, Kiai Hamid Pasuruan yang meminta panjenengan berdoa. Kami warga sudah sowan ke Kiai Hamid Pasuruan." Mendengar penjelasan utusan warga, Kiai Musin cukup penuh kaget, hingga akhirnya menuruti permintaan warga Bululawang tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kemudian yang keenam, Wali Samud Kendal. Sosok Mbah Hamid juga pernah mengungkap kewalian seseorang yang menyamar sebagai orang gila. Orang itu dalam kesehariannya berada di sekitar pasar dengan pakaian dan tingkah laku persis seperti orang gila, namun tidak pernah mengganggu orang-orang di sekitarnya. Mbah Hamid menitipkan salamnya kepada orang tersebut melalui tamu dari Kendal yang sowan ke Pasuruan. Belakangan diketahui bahwa sosok yang dimaksud adalah Eyang Samud, seorang wali yang dianggap gila oleh warga sekitar. Tamu tersebut bingung kenapa Mbah Hamid sampai menitip salam untuk Samud yang dianggap gila oleh dirinya dan orang-orang di daerahnya. Kemudian tamu tersebut bertanya, "Bukankah Samud tersebut adalah orang gila Kiai?" Mbah Hamid kemudian menjawab, "Beliau adalah wali besar yang menjaga Kendal dan Semarang. Rahmat Allah turun, bencana ditangkis, itu berkah beliau. Sampaikan salamku kepadanya," ungkap Mbah Hamid. Tak lama kemudian tamu tersebut pulang ke Kendal dan menunggu keadaan pasar sepi untuk menghampiri Samud untuk menyampaikan salam dari Mbah Kiai Hamid. Setelah bertemu dengan Eyang Samud, ia langsung menyampaikan salam Mbah Yai Hamid. Eyang Samud sendiri, ketika jati dirinya telah diketahui oleh orang lain, beliau langsung memohon kepada Allah untuk dicabut nyawanya. Sahabat beriman, seketika itu juga Eyang Samud meninggal dunia di hadapan orang yang menyampaikan salam dari Mbah Hamid Pasuruan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.